Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihwati fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa bermuajah kembali. Kita fokus di praktek ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnahnya, melanjutkan perjuangannya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya yang mendapat pertolongan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kemarin sampai sini ya. Ini sudah selesai belum kemarin? Kemarin saya mana ini ya? Yang bawah ini kemarin sudah dibahas belum ini? Wa yaqdi bi annahu wajibul wujud. Halo, suara saya masuk enggak ini? Masuk tapi Sudah harusnya Ustaz. Ini sudah selesai belum ya kemarin ya? Saya kelupai. Sudah Ustaz sampai wajibul wujud. Yang belum ini ya? Iya, Li'anna al-asya'a jami'aha tastanidu. Silakan yang mau baca, mau nerjemahin silakan monggo. Pak Dadan mau ini baca nerjemahin silakan Pak Dadan. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di annal asya'a jami'aha tastanidu fi wujudiha ilaihi wa la yastanidu huwa ila syai'in. Diterjemah Pak. Karena segala sesuatu itu seluruhnya bersandar ya, Bersandar. Bersandar dalam wujudnya kepada Holik. Wala yastanidu huwa ila syai'in. Dan Holik itu tidak bersandar kepada sesuatu apapun. Betul ya. Tadi ada sedikit yang kurang pas di sini ya. Li'annal asya'a jami'aha, baru itu ya. Jadi tadi antum li'annal asya'a, karena segala sesuatu itu seluruhnya bersandar. Harusnya karena segala sesuatu semuanya itu. Nah, karena khabarnya di sini. Ya. Tapi secara makna tadi udah bagus, bacanya juga udah bagus. Ya, li'anna. Linya ini li apa nih? Taukid. Li taukid apa li huruf jar? Jar Ustaz. Jar ya Ustaz ya. Nah, Jar. ya. Ini lamnya nih huruf jar. Karena di sini ana, jadi begini ya. Setiap ana itu pasti dia memiliki kedudukan, ya, memiliki mahal itu. Ya kalau ana ya, kalau ina ndak. Contoh ini bi ana. Ananya di sini jadi apa? Majrur kan?
kemasukan huruf jarbi. Jar. Tidak ada bi'ina, tidak ada. Yang ada bi'anna. Ya. Nah ini juga sama, li'anna. Ya. Yang menunjukkan karena sebenarnya di huruf lamnya ini, bukan ananya. Ya. Itu. Li'annal asya, karena segala sesuatu. Ya. Karena segala sesuatu. Asya ini mufrad apa jamak ini? Jamak. Itu jamak, Ustaz. Jamak ya. Arabnya Nasab, nasab. Kenapa nasab? Lihat di sini. isim anna, Isimnya anna. Tanda nasabnya menggunakan fathah, fathah karena jamak taksir. jamak taksir. Jami'aha. Jami'aha ini jadi apa ini? Jami'aha. Taukid Jadi itu. khobar anna ya. Perhatikan khobar anna itu apa? Rofa nasab apa jar? Nasab. Khobar anna. Khobar anna ini maksudnya apa ini? Warna biru berarti apa? Nasab. Ini Rofa ya. rofa. Ya. Ya. Jadi khobar anna itu rofa. Sehingga kalau ini tadi dikatakan sebagai khobar anna, benar apa salah? Salah ya. Salah. Yang benar sebagai taukid. Yang benar sebagai taukid. Kita lihat materi taukid. Kan ada ya lafaz taukid itu. Nah. Ya lafaz taukid itu ada an-nafsu ainu kullu ajma ya dan yang pengikut kepada ajma itu. Nah, termasuk diantaranya itu jami' ya jami' kemudian itu termasuk bisa sebagai taukid karena semakna dengan ajma ini. Ya. Jami'aha. Jadi ini belum ada khobarnya sehingga sebenarnya kalau sampai sini aja itu belum bisa difahami. Sehingga meletakkan itunya ada di sini nih. Tastanidunya ini. Li'annal asya'a karena segala sesuatu ya jami'aha keseluruhannya itu kan. Iya. Nah, ini baru itunya di sini. Ya. Itunya di sini. Hanya ini kembali ke mana ini? Jami'aha semuanya. Asya. Kepada asya. Yang Arabnya apa ini jami'aha? Hanya aja. Majrur. Apa yang Arabnya? Mansub. Mansub atau majrur? Majrur. Al-asya li'anna al-asya jami'aha Majrur ya. majrur ya. Ya, kita lihat rumus ini karena ini jami' itu isim. Ya, sehingga kalau ada dhamir jatuh setelah isim hukumnya Majrur. Majrur ini ya. Ini dia hukumnya majrur sebagai mudhaf ilaih ini ya sebagai mudhaf ilaih. Hukumnya majrur, tanda jarnya ada enggak? Ayo tanda jarnya ada enggak? Hanya itu. Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Kenapa? Mabni. Karena mabni. Oke. Tastanidu ini begitu wazan apa ini? Ifta'ala ya. Ifta'ala ya, maksudnya ke sini. Ifta'ala yafta'ilu ini. Ifta'ala yafta'ilu. Istanada yastanidu istinadan wa mustanadan fahuwa mustanidun wa dzaka mustanadun istanid la tastanid mustanadun mustanadun ya. Jadi usahakan ketika kita dapat fiil kita bisa mentasrif ya. Usahakan setiap dapat fiil kita bisa mentasrif. Nah, ini baru khobarnya. Khobarnya berarti ini jumlah apa mufrad ini? Mufrad apa ghairu mufrad ini? Ghairu mufrad. Ya, masuknya kemana? Ke jumlah fi'liyah apa ini? Fi'liyah. Fi'liyah. Ya, fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il.
Nah, fa'ilnya mana ini? Mustatir. Mustatir. Takdirnya apa dia? Iya. Mustatir. Akhirnya Takdirnya mana? Iya. Ya, iya ya. Ini ya. Takdirnya Iya. iya. Tastan itu maksudnya ke ini fi'il mudhari' yang ini ya. Hmm. Taf'ulu ini. Oke, berarti tanda rafa'nya kelihatan enggak ini? Tastan itu kalau dilihat dari sudut pandang khobar inna itu hukumnya rafa'. Kelihatan. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan enggak? Kelihatan. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya, enggak kelihatan. Kenapa? Karena dia termasuk khobar yang mufrad apa ghair mufrad? Kan ghair Ghair mufrad mufrad. ya? Ghair mufrad itu Oh, tidak iya. terlihat tandanya. Oh iya. Gitu ya. Apa yang menyebabkan dia rafa? Yang menyebabkan rafa itu lafadznya bahwa dia tidak kemasukan ambil nasab maupun ambil Jazm. jazm. Itu yang menyebabkan dia Oh rafa. iya betul. Ya. Jadi dia maksudnya ke sini. Apa yang menyebabkan dia rafa ini bukan karena sebagai khobar inna. Sebagai khobar innanya tidak terlihat. Itu. Ya karena dia termasuk ghair mufrad. Seandainya di sini saya tambah lam, mesti bacanya lam tastanid bukan tastanid itu lagi kan? Iya. Gitu. Oh, jazm. Ya. Ya bisa difahami nih. Ya tidak seluruhnya itu bersandar dalam hal apa? Fi wujudiha gitu. Jadi kalau setiap ada huruf jar itu selalu ada takliknya, ada kaitannya kemana ini. Ya. Sehingga ketika kita menerjemahkan itu perkata, yaitu kita sebutkan takliknya kemana gitu. Sehingga maknanya bisa pas gitu. Seperti ini li'anna. Mestinya ini menjelaskan sebelumnya ini gitu kan, ya. Ya wa yaqdi bi annahu wajibul wujud kan gitu. Ya dan mengharuskan bahwa Allah itu atau Khalik itu wajibul wujud, wajib adanya. Kenapa kok wajib ada? Kenapa kok mengharuskan adanya gitu? Li'anna, nah gitu. Jadi kemudian kalau kita baru masuk ke kalimat berikutnya. Nah ini juga sama nanti. Ya. Li'annal asya'a jami'aha. Karena segala sesuatu jami'aha seluruhnya tastan itu bersandar dalam hal apa atau bersandarnya fi wujudiha dalam keberadaannya asya, hanya kembali asya. Bersandarnya kemana? Nah, jadi kayak gitu. Ini baru huruf jar lagi. Ilaihi kepadanya. Kepada siapa hinya ini? Kepada wajibul wujud. Wajibul wujud atau kepada Khalik? Khalik. Khalik. Kepada Khalik. Ya, karena segala sesuatu seluruhnya keberadaannya itu maksudnya apa? Adanya segala sesuatu ini gitu loh. Mengharuskan apa atas tanitu ilaihi, yaitu bersandar kepadanya gitu. Ustaz, ya. Tastanidu itu menggunakan ta itu karena bersandar ini kembali ke jamak taksir ya Ustaz. Iya. Itu. Jamak taksir itu pakainya fi'il mu'anas. Kenapa mu'anasnya karena itu ya Ustaz? Karena nanti ada kaidah kullu jam'in mu'annasun, setiap jam' itu mu'annas awalnya. Jamak taksir maksudnya ke mu'annas. Yes. Kecuali nanti jamak taksirnya menunjukkan orang yang laki-laki, bisa mu'annas bisa mudzakkar itu. Misalkan ar-rajulu ar-rijalu misalkan ya berarti yastaniduna itu. Iya. Yes. Wala yastanidu, dan ini fi'il butuh, setiap fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya Fa'ilnya mana? Mustatir apa zahir? Huwa. Huwa. Mustanidu huwa. Yo. Aduh. Mustatir apa zahir nih?
Wala yastanidu. Domir mustatir. Mustatir dia ya. Dia mustatir. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada makna yang menunjukkan sebagai pelaku di situ, yaitu khalik ini. Khalik. Terus huanya jadi apa? Nah, jadi kalau di sini sudah ada dhamir, sudah ada failnya, terus kemudian didatangkan dhamir seperti ini, ya mana? Ini kan awalnya biasanya mubtada kan? Selama ini yang saya jelaskan ini mubtada. Ya. Tapi kalau ada fiil-fiil ini yang warna biru ini yang udah ada failnya ini, kok ditambah ini lagi, misal fa yaf'ulani terus di setelahnya itu ada huma, maka status huma domir-domir ini semua itu sebagai taukid, ya, sebagai taukid, bukan sebagai mubtada, bukan, tapi sebagai taukid. Kenapa sebagai taukid kok tidak jadi fa'il? Karena di sini sudah disebutkan dulu fa'ilnya, sekalipun mustatir, ya. Wala yastanidu. Nah, dan dia khalik tidak bersandar, huwa ya khalik itu gitu ya. Jadi apa namanya, sebagai penguat gitu. Nah, ila syai'in kepada sesuatu pun. Bahkan ini pakainya isim nakirah. Ya, sesuatu pun, bukan ila syai'i, tapi syai'in itu sesuatu yang paling terkecil, sedikit aja ndak gitu. Sedikit aja ndak bersandar. Itu. Bisa difahami ini? Insya Allah. Insya Allah ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan kaitannya i'rabnya. Ustadz, yang jami'ah tadi Ya. itu yang hanya tadi kan mudhaf ilaih mabniun sukun nggih. Nggih, ala sukun. Makanya kalau mabni itu dilihat harokat terakhirnya apa, huruf terakhirnya gitu ya. Kalau hu berarti mabni ala dhammi gitu. Ya, jazakumullah Ustaz. Waalaikumsalam. Ada lagi silakan, Kang. Kalau enggak ada saya lanjutkan. Nah, silakan siapa yang membaca dan menerjemahkan. Latihan. Enggak usah takut salah. Yang akhwat tadi udah ikhwan. Bu Dewi Kumalasari, silakan Bu dibaca Bu untuk latihan. Amma Bismillahirrahmanirrahim. Amma annahu labudda lil asya'i in khaliqin yukhalluquha Yakhluquha yafluquha fadzalika annal asya'a allati yusrikuha al-aqlu hiya insanu wal hayatu wal kaunu. Udah sampai sini aja. Sampai sini dulu ya, kita bahas dulu. Baik, ini ada artinya Bu. Artinya coba artinya dulu. Adapun sesungguhnya haruslah untuk sesuatu itu dari Al-Khaliq yang menciptakannya, maka itu segala sesuatu itu sesungguhnya yang yudrikuha itu kehendak. Yudriku itu memahami atau apa namanya, memikirkan juga bisa. Adraka yudriku. Menjangkau. Atau menjangkau. Bukan majul ya. Bukan ya? Bukan. Alladzi yang yudriku. Yang menjangkaunya akal. Dia itu manusia dan kehidupan dan alam. Udah yakfi sampai situ dulu ya.
Jadi ini saya saya langsung di ini aja ya, biar nanti bisa dapat materi yang banyak. Ama, kalau ada ama, ya setiap ada ama, nanti pasti ada fa-nya. Ya, ini kaidah. Setiap ada ama, dimanapun tempatnya, nanti pasti ada fa-nya ini. Pasti ya. Karena ama ini syarat. Ama syarat yang wajib jawabnya menggunakan fa. Ya, jawabnya wajib menggunakan fa. Itu apa aja, Ustaz? Yang seperti itu? Ama saja atau yang ada yang lain? Yang ama saja. Ama saja. Ketentuan lengkapnya sih ada di dalam kitab Jami'ul Jurus ya. Cuman saya tidak hafal satu persatunya. Ada sebenarnya yang lain, cuman ketentuannya banyak sekali. Tapi yang sering muncul itu yang ini, amma sama fa ini. Setiap ada amma pasti ada fa-nya. Pertanyaannya adalah anahu ini statusnya sebagai apa ini? Punya kedudukan enggak? Tadi sudah sampaikan setiap ada ana pasti memiliki kedudukan kan. Kedudukan tuh ini nanti. Masuknya yang sebelah kanan ini. Di antara ini dia masuk yang mana? Itu ya. Kedudukan itu sebelah sini ya. Atau di sini saya tulis sebab-sebab yang i'rab. Nah itu. Mubtada ya, Ustaz? Sebagai apa? Mubtada. Mubtada, betul ya. Jadi mubtada berupa mubtada yang dikasih ana. Wah, mubtada yang dikasih ana. Jadi mubtada dikasih ana, kan ana itu tidak bisa masuk kecuali kepada jumlah ismiyah kan? Iya. Nah, itu agar bisa ditaukiti ya maka dikasih ana, bukan ina ya. Karena ingin menjadi menjadi ini apa itu namanya? Mubtada dia. Jadi mubtadanya ini mubtadanya itu berupa jumlah ya. Jadi mubtadanya itu berupa jumlah begini, ini mubtada. Ya. Lah ini khobarnya juga berupa jumlah lagi nanti. Ini sampai sini nanti. Oh, sampai itu. Ya, sampai ke sini nanti keterangannya. Jadi kalau di ini begini, ini khobarnya. Mubtadanya berupa mubtada khobar, khobarnya berupa mubtada khobar. Ya. Khobarnya jumlah juga ya. Khobarnya jumlah juga ya. Oke, kita bahas dari sini. Nah, kan tadi mubtadanya berupa mubtada khobar. Ini kalau dihapus ananya berarti di sini apa? Huwa kan? Huwa kemasukan ana menjadi ana hu. Arabnya apa ini hu? Arabnya jar. Ya, kita lihat di sini ya. Ada ana, setelahnya dhamir. Berarti Arabnya apa ini? Ini yang ini. Nasab. Ya. Dia nasab. Kenapa? Karena sebagai isimnya ana. Itu. Lah, setiap mubtada butuh khobar. Setiap isim ana butuh khobar. Khobarnya mana? Khobarnya mana ini? Asia ya. Ya, khobarnya itu labuda. Labuda lil asya. Jadi khobarnya berupa jumlah ismiyah lagi. Jadi khobarnya berupa jumlah ismiyah lagi. Tapi ini masih dalam cakupan sebagai mubtada ya. Ini cakupannya masih sebagai mubtada. Jadi la buddha di sini hasilnya la buddha maujudun. Hasilnya gitu. Maujudunnya dihapus. Nah ini buddha ini sebagai isimnya la. La itu la apa di sini namanya? La raiba. Contohnya itu namanya la apa? Nafi. Ya, an-nafi lil jinsi. Ya. Nafi lil jinsi.
Ya, nafi lil jinsi. Sehingga dia ya ketentuannya ketika bertemu langsung dengan isimnya, maka saya lihatkan di sini aja di rumusnya biar tampak jelas. Nah, ini ketentuannya ya. Jika dia bertemu langsung, lanya tanpa diulangi, maka hukumnya wajib nasab. La rajula fid dari la buddha maujudun, hasilnya gitu. Ya, la ilaha maujudun illallah. Nah, ini juga sama, la buddha maujudun lil asya'i min khaliqin. Ini. Jadi mubtada'nya berupa mubtada, ya. Itu urutannya. Mubtada'nya berupa mubtada khobar kan, jumlah ismiyah. Lah di dalam jumlah ismiyah tadi itu khobarnya berupa jumlah ismiyah lagi. Bisa difahami enggak ini? Bertingkat-tingkat gitu Ustaz ya? Ya, betul, betul. Sebentar saya tuliskan ya. Saya tuliskan mana pulpennya. Ya, misal ini mubtada ya, mubtada itu berupa mubtada khobar. Mubtada plus khobar gini. Plus khobar. Yang khobarnya itu adalah mubtada dan khobar lagi. Khobar jumlah. Mubtada plus khobar gini. Ya, mubtada plus khobar. Gini. Ya. Nah, ini baru diginikan lagi. Paham enggak ini? Jadi dia mubtada'nya berupa jumlah, ya. Namanya jumlah itu berarti apa? Kan mubtada dan khobar kan? Nah, khobarnya ini itu berupa khobar jumlah lagi gitu. Nah, nanti ini baru bahas khobarnya ini, khobar yang pertama. Nah, khobar yang pertama ternyata juga berupa jumlah lagi, berarti mubtada dan khobar lagi. Ini. Ini khobar ini, khobarnya sebelah sini. Ya. Berarti ini loh ini, yang lafadz dzalika anna al-asya'a ini. Nah, itu sebagai khobarnya mubtada yang depan. Lah mubtada yang depan itu berupa ini, mubtada dan khobar, yang mana khobarnya itu berupa mubtada dan khobar. Mumet benar. Aduh, Ya bertingkat memang kayak gini kalau dalam prakteknya, tidak semudah dalam dalam teorinya. Tapi kalau kita tidak terjun seperti ini, ya kita tidak bisa. Untuk mengerapkan sampai detil kayak gini tidak bisa. Ilmu tingkat tinggi ya, Tat? Ya bukan tingkat tinggi sebenarnya, hanya butuh kebiasaan aja. Asal mubtada dan khobar sudah paham, dan tinggal di asah lagi gitu intinya. Ya, ini tuh belum dari sisi penggunaan kapan ma'rifat nakirah itu belum sampai ke sana juga. Terus kenapa pakai annahu tidak pakai kana misalkan, itu juga ada maksud tersendiri itu. Itu di kitab lain lagi, di Ma'ani Nahwi itu dibahas sampai detil banget ya. Bisa difahami enggak ini? Jadi khobarnya bertingkat-tingkat nih. Ya. Belum, soalnya bertingkat-bertingkat jadi bingung. Ya, jadi kalau ditulis kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Yang ini yang saya tuliskan ini. Jadi mubtada'nya berupa ini, berupa mubtada dan khobar.
Yang namanya mubtada dan khobar, mubtada sendiri kan khobarnya ada mufrad, ada ghairu mufrad. Lah khobarnya di sini, ini mubtada khobarnya yang punya ini dalam kurung ya, itu dia ternyata juga khobarnya ghairu mufrad. Lah ini yang di dalam kurung ini memungkinkan enggak dia nanti khobarnya mufrad dan ghairu mufrad lagi atau ghairu mufrad lagi? Bisa juga ya. Bisa juga gitu. Kalau selama dia masih jumlah ismiyah. Ya, tapi kalau jumlah fi'liyah udah finish. Tapi kalau khobarnya di sini itu berubah jumlah ismiyah, ini akan beruntutan terus. Ya sampai dalam kurungnya banyak ini. Ya, seandainya ini fontnya ini saya buat besar, mubtada yang ini besar, ini mubtada besar, katakanlah ini mubtada yang fontnya itu 25. Ini 20. Nah, ini misalkan ini sebelah sini 15. Di sini lagi, nah itu sampai kecil banget nanti. Gitu ya. Tak terhingga berarti Ustadz ya. Gimana? Turunannya itu bisa tak terhingga kalau jumlah ismiyah. Ya, kalau selama turunannya itu jumlah ismiyah itu bisa tak terhingga. Nah. Tapi kalau jumlah fi'liyah atau mufrad udah finish dia. Gitu ya. Lah ini kebetulan ini turunannya itu jumlah ismiyah terus. Jadi bisa turun temurun terus gitu. Ya. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau dia mubtada dan khobar, lah khobarnya ini persoalan di khobar ini ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Lah kalau pas ketemu khobarnya yang jumlah ismiyah berarti dia nanti memungkinkan beranak lagi ya gitu. Ya. Itu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya ini. Iya. Mudah-mudahan. Sementara ditampung dulu Ustaz. Dipaksain. Mau ditulis enggak ini? Kalau mau ditulis silakan ditulis, kalau enggak mau saya hapus ini. Nulisnya aja bingung. Yang ini maksudnya yang ini loh ini, yang ini. Aduh, sebentar, baterainya mau habis. Baik, saya hapus saja ya ini ya biar tidak terlalu ini. Oke. Terus la Buddha, setiap ada la Buddha, ya, dia itu butuh yang namanya fa'il. Jadi kan aslinya di sini la Buddha maujudun, kan ada maujud. Nah, kata maujud ini membutuhkan fa'il atau naibul fa'il ya, karena dia isim maf'ul berarti membutuhkan naibul fa'il. Ya. Tapi lafadz maujud itu sebenarnya ini sih apa namanya itu artinya ada. Ada itu berarti dia masuknya ke meskipun bentuknya itu isim maf'ul ya, tapi maknanya sebenarnya itu isim fa'il. Lafadz maujud itu ya. Sehingga yang dibutuhkan itu fa'il. Nah, fa'ilnya mana? Fa'ilnya ini min khaliqin. Minnya ini min bayaniyah sebenarnya, hanya min zaidah dia. Ya. Ini secara maknawi saja ya, ini secara maknawi biar bisa difahami. Cara penerjemahannya ini. Jadi min khaliqin ini secara maknawi dia fa'il. Fa'il dari mana? Dari labuda wujudun. Ya. Karena sesungguhnya gitu harus ada. Jadi ini artinya itu harus ada labuda itu. Ya, atau labuda itu tidak boleh tidak hasilnya gitu ya. Tidak boleh tidak itu sama dengan harus kan? Itu. Labuda artinya itu. Kalau kita langsung baca terjemahannya, loh ini kan la kok diartikan harus kan gitu. Maksudnya labuda tidak harus tidak boleh tidak gitu. Artinya harus berarti. Harus ada apa kan gitu ya, harus ada min khaliqin sang pencipta. Jadi minnya di sini itu zaidah saja. Ustaz, kalau tanpa bentuk jar majrur gitu bisa nggak sih?
Misalnya nggak usah ada min kholikun gitu. Ya, Langsung khalikun. ya. Enggak, karena maujud itu isim. Nah, kita tahu konsep apa namanya? Huruf jar itu konsepnya apa? Kenapa sih ada huruf jar? Paham enggak kenapa ada huruf Bantu, jar? untuk bantu. Fungsinya dia untuk apa? Membantu. Ya, dia fungsinya untuk membantu. Lah, maujud itu isim fi'il apa huruf? Isim. 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 Bagaimana menjadikan apa namanya itu isim agar memiliki fa'il? Maka dibantu dengan huruf jar. Itu, ya. Jadi huruf jar itu fungsinya membantu agar sebuah kalimat ini bisa sesuai dengan tatanan bahasa Arab, kemudian bisa difahami. Ya, gitu. Kalau ini sebagai fa'il, nanti coba katakanlah ini sebagai fa'il. Antum akan mencari pasti fi'ilnya di mana. Ya enggak? Fi'ilnya mana? Ada enggak di sini? Nggak ada. Enggak ada kan? Nah, di sini berarti dia itu secara maknawi saja. Ya, secara lafaz ya dia jar majrur, tapi secara maknawi dia itu fa'ilnya. Dari apa? Lafaz maujudun yang dihapus. Ya. Nah, kayak gitu apa namanya? Nanti antum bisa buka kitab ini. Ya. Kelihatan enggak? Assalamualaikum, Tat. Salam. Sadeta. Maujud sendiri kan isim ya? Iya, Berarti isim yang disifati fi'il gitu. bukan. Kok jadi butuh fa'il? Lafaz maujud, ya. Maujud itu artinya kan ada kan? Iya. Terus yang namanya ada, itu apanya yang ada? Bukan kata kerja ya Ustaz. Dan dia bukan kata dia itu apa namanya? Dia itu kan isim mustaq ya. Jadi namanya isim mustaq itu dia sebenarnya menyimpan fa'il. Isim mustaq itu. Ya nanti kalau kita belajar alfiah di sana ada isim mustaq itu menyimpan fa'il. Itu lebih apa namanya? Lebih rigid lagi di sana itu. Sampai anak-anak kemarin tuh saya ngajari itu sampai heran. Kok bisa kayak gitu ya Ustaz? Ya bisa, faktanya kayak gitu. Jadi namanya maujud ada itu berarti yang ada itu apanya? Kan gitu. Secara maknawi kan kayak gitu kan. Yang ada itu apanya? Nah, khalik ini. Ya. Lah, untuk mengatakan khalik di sini tidak bisa serta-merta khalik. Kenapa? Karena isim tadi maujud. Maka butuh kata bantu yaitu min ini. Ya, laminnya ini tidak usah diartikan dari gitu karena tidak semua min itu artinya dari. Itu Ustaz Duta ya. Ya, Tat. Antum bisa beli kitab ini ya. Saya tidak jualan kitab tapi saya merekomendasikan saja. Ini namanya Mausu'ah An-Nahwi wa Sarfihi wal I'rab ya karangan Dr. Amil Batik Yakub ya. Dia non muslim dia. Tapi isinya lengkap sekali ini. Jadi membahas dari Bahasa Arab itu perkata. Ustaz. Gimana? Itu bahasa Arab. Ya, dalam bentuk bahasa Arab. Aduh, nanti butuh di-i'rab lagi itu Ustaz. Ya kan kita harus ini kan sering-sering buka teks Arab kan. Kita kan belajar bahasa Arab. Saya juga punya kamus yang dalam bentuk bahasa Arab. Ini namanya kamus Al-Wasit ini namanya. Nah, jadi ini kamus itu dalam bentuk bahasa Arab. Loh, kamus juga dalam bentuk bahasa Arab. Seperti kan ada kamus besar bahasa Indonesia. Nah, kan itu bahasa Indonesia kok ke bahasa Indonesia lagi. Jadi lebih kepada titik penekanan gitu ya. Kepada titik penekanan. Oke, la Buddha tidak boleh tidak atau harus lil asya'i bagi segala sesuatu harus ada apa min kholikin kan gitu. Kan
apa namanya ketika kita mau mengkaitkan kan harus ada apa atau kan gitu. Min khaliqin sang pencipta ya. Khaliqin di sini bentuknya nakirah. Setelah nakirah kok ada jumlah maka jumlahnya menjadi apa? Sifat. Menjadi sifat. Ya masih ingat ya. Jadi kalau ada jumlah jatuh setelah isim nakirah, maka jumlah tersebut menjadi sifat. Ya, berarti menerjemahkannya yang itu ya. Yang menciptakan ini fa'ilnya mana? Yakhluqu. Yakhluqu fa'ilnya mana? Huwa. Ya, mustatir ya. Takdirnya huwa. Kembali ke Kholik. khaliq. Ini ada dhamir jatuh setelah fi'il. Ada dhamir jatuh setelah fi'il. Kita buka rumus ini. Dhamir jatuh setelah fi'il. Ini fi'il, setelah itu dhamir. Berarti Arabnya apa ini? Sob. Nasob. Ya, sebagai apa? Kalau setelah fi'il sebagai maf'ul Lebih. bih. Ya. Pokoknya setiap ada dhamir kok jatuh setelah fi'il pasti sebagai maf'ul bih. Lagi beli lauk. Gitu ya. Berarti amma annahu labu dalil asya'i min khaliqin yakhluquha. Loh ini meskipun jumlah itu belum bisa dipahami. Kenapa? Karena belum ada khobarnya kan gitu. Iya enggak? Ya enggak, ini kan baru mubtada. Ini segini itu baru mubtadanya kan gitu. Yang namanya mubtada dia apa itu? Mubtada itu apa sih? Sesuatu yang kan dijelaskan. yang mau dijelaskan. Lah penjelasnya mana baru ke sini. Khobar. Itu. Ya seandainya kita itu berhenti di sini, pasti kalimatnya tidak bisa dipahami. Kenapa? Karena di sini ada adapun, ya. Adapun bahwasanya harus ada sang pencipta, ya. Adapun bahwasanya harus ada terhadap segala sesuatu, ada siapa sang pencipta? Khaliq. Yang menciptakannya. Bukan. Nah, seandainya kita berhenti sampai situ, ngomong kita berhenti sampai situ, orang timbul pertanyaan enggak? Timbul. Hah? Ada yang Pasti jelas. timbul pertanyaan. Kenapa? Karena belum mufidah ini. Ya, meskipun ini di sini di dalamnya sudah ada jumlah-jumlah tadi kan. Ini jumlah ismiyah. Ini sendiri jumlah ini jumlah ismiyah. Ini berupa khobar yang jumlah ismiyah ke sini tadi. Ini jumlah fi'liyah. Ya. Tapi ini jumlah-jumlah di dalam sini itu masih dalam cakupan segini. Ini sebagai mubtada. Sehingga yang namanya mubtada butuh khobar lah, khobarnya di sini. Itu ya. Fadzalika yang demikian itu tuh apa maksudnya? Nah, kalau ada dzalika itu dikembalikan kepada jumlah sebelumnya. Pada Ya. ya. Jadi kalau kita apa namanya itu detilkan i'rabnya fadzalika yang demikian itu tuh apa? Ya terhadap segala sesuatu harus ada sang pencipta yang menciptakannya. Itu. Sampai sana kita nerjemahkannya itu. Sehingga lawan bicara itu mantap dzalika ini kembali ke mana? Itu apa gitu loh. Kenapa? Karena isim isyarah itu kata yang mubham. Ya. Mubham itu artinya apa? Masih samar. Masih samar, butuh penjelasan gitu. Ya. Yang demikian itu pertanyaannya ini jadi apa ini dzalika? Mubtada. Sebagai mubtada. Khabarnya mana? Anal asya. Anal asya allati
Yudriku. Yudrikuhal aqlu hiyal insanu wal hayatu wal kaun. Sampai sini ya. Jadi khabarnya berupa mufrad apa ghairu mufrad? Kembali ke sini lagi berarti. Dalika itu apa ya? Mufrad apa ghairu mufrad? Ghairu mufrad ya. Berupa jumlah ismiyah yang kau masukkan anna. Itu ya. Berupa jumlah ismiyah yang kau masukkan anna. Taib. Ya, berarti fadzalika yang demikian itu. Nah, ini mubtada. Itunya itu apa? Annal asya'a gitu. Bahwa segala sesuatu. Setiap isim ana berarti butuh apa? Isim ana. Setiap mubtada butuh apa? Khobar. Khabarnya mana? Allati yudrikuha al-qalb. Nah, perhatikan. Jadi kalau ada alati, ada isim mausul alati, ya atau alladzi atau alladzina itu kan isim mausul. Kapan sih isim mausul itu didatangkan? Ya. Kapan sih isim mausul didatangkan? Ketika ingin mensifati isim nakirah. Isim ma'rifat, mohon maaf. Sehingga ini tidak mungkin menjadi khobar, tapi sebagai sifat jadi al-asya. Berarti dari Ya. Kalau dia itu nakirah tidak butuh alati, langsung dia sebagai sifat. Ini jumlahnya tadi yang ini. Ya. Jadi yakhluqu ini menjadi sifatnya khaliq langsung. Kenapa? Karena ini isimnya nakirah. Ya. Beda dengan ini asya. Asya ini nakirah apa ma'rifat? Jamak taksir ma'rifat. Ma'rifat kan? Maka dia butuh yang namanya isim mausul. Itu. Ya. Jadi dan ini penting juga itu. Artinya sering kali muncul. Nah, sebenarnya alati digunakan untuk apa? Gitu. Ya. Jadi dia digunakan untuk mensifati isim nakirah dengan sifat jumlah. Sifatnya ini setelahnya ini. Jadi sifatnya itu satu rangkaian ini sebenarnya. Silah mausulah ini menjadi sifat dari isim isyarah. Dari isim ma'rifat. Kalau isim nakirah tidak butuh alati. Seandainya dikasih alati itu salah. Menyalahi kaidah bahasa Arab. Ya. Terus bagaimana kalau ada jumlah jatuh setelah isim ma'rifat tanpa dikasih isim mausul? Statusnya jadi apa? Jadi hal. Ya. Statusnya bukan jadi sifat tapi jadi hal. Kalau ada jumlah kalau ada ada isim ma'rifat ya setelah itu jumlah tidak ada isim mausulnya maka jumlahnya ini statusnya jadi hal. Ya. Bisa difahami ini. Misal ja'a ar-rajulu qauma. Telah datang seorang laki-laki dia dalam kondisi berdiri. Beda ketika ja'a rajulun qauma itu datang seorang laki-laki yang berdiri. Yang berdirinya kapan tidak diketahui. Tapi ketika ja'a ar-rajulu qauma itu artinya pas datang kondisinya berdiri. Bisa membedakan. Saya tulis. Ja'a rajulun qoma. Jadi kalau ja'a rajulun qoma ini berdirinya bisa jadi pas datangnya, bisa jadi pas tadi. Kan tadi itu banyak yang duduk. Dia yang berdiri saja.
Terus dia datang ke kita. Telah datang seorang laki-laki. Laki-laki yang mana toh? Alah yang tadi berdiri itu loh. Lah bisa jadi pas datang itu kondisinya dalam kondisi duduk. Datangnya loh ya. Pas datangnya bisa jadi dalam kondisi duduk. Ya, duduk di dalam mobil misalkan. Bukan berdiri. Gitu. Berbeda ketika lafadznya seperti ini. Ja'a ya. Ja'a ar-rajulu qoma. Koma. Kalau seperti ini, pas posisi datang, dia itu kondisinya berdiri. Kenapa? Karena koma di sini sebagai hal. Hal itu apa? Menjelaskan kondisi perbuatan saat itu seperti apa. Yang melakukan seperti apa. Itu. Bisa difahami. Insya Allah. Ustaz. Ya ini kaitannya sudah ke pemaknaan sebenarnya. Ya, ke pemaknaan. Ya. Rajulunya itu kan makrifat ya Ustaz ya. Berarti Iya, rajulun ini yang rajulun ar-rajulu ini ma'rifat, yang rajulun ini nakirah. kira. Nakirah itu mensifati, sifatnya dia berdiri. Ya, misal begini. Ini ada majelis nih, banyak nih. Ya, semuanya duduk kecuali satu laki-laki itu. Terus laki-laki itu datang kepada kita. Dia pakai mobil nih. Dia pakai mobil. Si laki-laki datang, laki-laki yang mana toh? Kan kita akan bertanya kayak gitu. Yang berdiri kan, laki-laki yang berdiri. Padahal dia datangnya itu duduk apa berdiri? Kan dia datangnya tadi naik mobil. Jadi, Duduk apa berdiri pas datang? Duduk. Duduk. Tapi kita menyampaikan yang tadi berdiri itu loh, yang tadi berdiri di dalam majelis maksudnya. Ya. Jadi ini namanya sifat, ya. Itu. Tapi kalau yang bawah ini sudah pasti kondisi datang dalam kondisi berdiri. Ja'a ar-rajulu qoma. Telah datang seorang laki-laki dalam kondisi berdiri. Jadi pas datang itu dalam kondisi berdiri. Yang bawah ini. Bisa difahami? Ya. Seperti itu. Lah, ini kalau mau dijadikan sifat, ya ini mau dibatalin nih. Ya. Komanya dari apa namanya? Hal dibatalin jadi sifat, maka seperti ini nanti tulisannya. Ja'a, mohon maaf. Ja'a ar-rajulu. Mana? Ar-rajulu alladzi, kasih alladzi ya. Alladzi qoma. Begini. Maka ini secara maknawi sama dengan yang di atas. Bedanya yang di atas ini yang disifati itu makrifat, nakiroh. Yang bawah yang disifati itu makrifat. Oh, Gitu. itu ya. Paham tuh? Diulang tak? Ya, begini. Ya, kalau yang ini, ya ini berarti laki-lakinya berdiri, tapi sifat berdirinya itu sifat. Ya. Lah lafaz di atas ini dan di bawah ini secara makna sebenarnya sama-sama sebagai sifat. Lafaz komanya berdirinya itu sebagai sifat. Bedanya yang di atas ini laki-lakinya itu masih umum. Ya, masih umum. Kalau yang bawah ini laki-lakinya udah khusus. Ya, udah ma'rifat gitu. Nah, kalau yang ini kondisi, komanya ini kondisi pas datangnya tuh bagaimana? Koma berdiri. Gitu, ya. Yang atas maknanya telah datang seorang laki-laki yang berdiri. Yang tengah itu telah datang seorang laki-laki itu berarti kan udah makrifat kan? Iya. Dalam kondisi berdiri. Yang bawah telah datang laki-laki yang itu, berarti dia sudah makrifat kan? Yang berdiri. Cuman beda sedikit tok itu. Tapi secara makna itu
apa namanya? Kalau kita sering menerjemahkan dapat dzauknya. Ya. Dzauk itu apa? Rasa. Rasa bahasanya itu kena gitu. Kalau kita udah biasa nerjemahin. Kalau apa namanya kita tidak biasa ya belum ketemu kayak gitu. Harus sering-sering intinya kayak gitu ya. Seperti tadi kita mendapatkan mubtada berupa jumlah yang mana khobarnya berupa jumlah, khobarnya lagi berupa jumlah lagi kayak gitu terus. Nah, itu sering-sering mengi'rab menerjemahkan nanti lama-lama bisa dapat itu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami nih. Ya. Mau ditulis enggak ini? Contoh-contohnya ini. Kalau enggak saya hapus nih. Bisa difahami enggak ini? Ada yang mau ditanyakan silakan. Masih ada waktu Berarti ini berapa sama ini? ya. Gimana? Sama dengan yang min kholikin yahlukuha sama anal asya allati yudrikuha gitu. Bahasannya tadi. Iya, jadi khaliqin yakhluquha yang ini ya. Khaliqin yakhluquha ini dia seperti yang rajulun koma. Ya. Iya. Ya. Al asya alladzi yudrikuha itu seperti ja'ar rajulu alladzi koma. Berarti tadi fokusnya di alat itu yang isim mausul itu dihadirkan Iya, ya tadi ya. betul. Kapan mendatangkan isim mausul kan gitu tadi. Ketika ingin mensifati isim nakiroh dengan isim ma'rifat dengan jumlah. Itu. Karena kalau tidak ada isim mausul, statusnya bukan sifat. Gitu. Tapi statusnya apa tadi? Ini yang ini tadi apa? Koma. Jadi apa? Hal. Hal. Gitu ya. Fahim tuh. Insyaallah tadi. Insyaallah ya. Oke, lanjut ya. Sampai ini tadi. Baik, berarti penerjemahnya wadzalika annal asya allati yudrikuhal aqlu ya, sesuatu yang akal dapat menjangkaunya. Nah, ini baru khobarnya itu di sini. Paham? Ya, kan ini jadi sifat tadi. Berarti yang nama sifat itu belum bisa ini kan belum ada khobarnya. Berarti kalau kita sampai di sini, orang paham enggak? Enggak. Bahkan sampai sini belum paham. Kenapa? Ini statusnya masih isimnya ina. Ini masih statusnya isimnya ina yang ini ya. Statusnya isimnya ana yang ini. Anak. Gitu. Ya. Karena ini jumlah ismiyah kan, namanya jumlah ismiyah ya. Ini kebetulan ini khobarnya nanti juga jumlah ismiyah lagi. Cuman dia disifati dengan jumlah ini. Ya. Fadzalika yang demikian itu tadi kembali ke sini tadi bahwa segala sesuatu itu harus ada sang pencipta yang menciptakannya. Ya, demikian itu annal asya'a bahwa segala sesuatu alladzi yudrikuhal aqlu yang akal mampu menjangkaunya. Ya, jadi ini kalau menerjemahkan itu fa'ilnya dulu ya. Ya. Annal asya'a bahwa segala sesuatu yang mana gitu. Bisa yang mana atau yang juga boleh ya. Yang mana akal menjangkaunya kepada asya. Ya. Urutannya seperti itu. Lah ini baru dijelaskan. Ya, sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal atau yang akal mampu menjangkaunya itu apa? Nah, ini baru dijelaskan. Al-insan, al-hayah, al-kaun gitu ya. Nah, tadi ada yang mengatakan ini apa namanya? Majul apa maklum? Kita lihat materi. Majul dan maklum ada di sini. Nah, ini. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awalu wa kusira ma qabla akhirih. Jika fi'ilnya kok madi, maka didomahkan awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya.
pertanyaannya adalah yudrik ini madhi apa mudhari? Mudhari. 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 Kalau ini madhi sudah benar. Depannya domah sebelum akhir itu kasroh. Lah dia mudhari ketentuannya beda dengan madhi. Wa in kana mudhari'an, jika dia itu mudhari, dumma awaluhu, didomahkan awalnya, wa futiha ma qabla akhiri, dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Sehingga ini mestinya kalau majul apa? Yudraku apa yudriku? Yudroku. Berarti ini maklum apa majul? Maklum. Maklum. Berarti kita cari rumus yang modelnya seperti itu. Yaitu wazan ini. Af'ala yuf'ilu. Adraka yudriku. Ya. Adraka yudriku. Af'ala yuf'ilu. Adraka yudriku idrakan wa mudrakan. Fahuwa mudrikun wa dzaka mudrakun. Adrik la tudrik mudrakun mudrakun. Seperti itu. Ya. Laha ini jatuh setelah fi'il. Kedudukannya sebagai apa berarti? Maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Kembali ke sini. Jadi ada dhamir jatuh setelah fi'il, statusnya sebagai maf'ul bih. Nah, ini al-aqlu. Jadi apa ini posisinya? Fa'il. Sebagai fa'il. Ya, ketentuan fa'il apa? Fi'il dan fa'il ini. Rafa. Rafa. Oke. Jadi setiap atau gini, apapun fa'il zahirnya, fi'ilnya harus mufrad. Apapun bentuk fa'ilnya. Fa'il zahir loh ya. Apapun bentuk fa'il zahirnya, fi'ilnya harus mufrad. Ya. Ya, nanti masuknya ke sini. Yang nomor 1 dan nomor 4 ini. Ya. Tinggal fa'ilnya itu mudzakkar apa mu'annas. Kalau mudzakkar pakainya yang nomor 1, kalau mu'annas pakainya nomor 4 ini. Apapun bentuk fa'il zahirnya. Ya. Berarti kalau ada fi'il yang bukan nomor 1 dan nomor 4, pasti fa'ilnya itu dhamir. Gitu ya. Jadi kalau ada fi'il nih. Ya. Ada fi'il, dia bukan nomor 1 atau nomor 4, pasti fa'ilnya fa'il dhamir. Ya, contoh. Ini fa'alu nomor berapa ini? Kan nomor 3 kan? Fa'ala. Fa'alu. Ini pasti dia fa'ilnya sudah ada di dalamnya. Yaitu waw ini. Oke. Ya. Uf'ul misalkan. Uf'ul itu fi'il keberapa dia? Fil amr keberapa? Ke-7. Ke-7. Fil amr itu ke-7 ya. Karena setelah ghaib itu 6. Ya, kemudian mukhatab itu 6 juga. 6 setelahnya 6 yang pertama ini. Ya. Termasuk af'ulu, di situ pasti ada dhamirnya. Pasti gitu. Ya, ada fa'ilnya berupa dhamir. Itu ya bisa difahami nih. Berkaitan dengan fi'il dan fa'il. Jadi apapun bentuk fa'il zahirnya, fi'ilnya pasti nomor 1 dan nomor 4. Gitu. Kalau jama' berarti misalkan di sini an-nasu atau al-muslimun, fa'ilnya tetap yudriku, enggak boleh yudrikuna. Oh. Enggak boleh. Misalnya al-ukul gitu. Al-ukul. Mana? Al-ukul berarti tudriku. Pakainya jamak taksir itu pakainya yang ini nanti yang mu'annas ini. Tudriku. Tudriku ya. Gitu. Faham dong? Berarti harus tetap mufrad itu ya Ustaz ya? Ya wajib mufrad. Apapun bentuk fa'il zahirnya ya. Itu kaidahnya. Enggak tahu tapi kaidah itu di mana. Tapi saya sering menyampaikan seperti itu ke kelas-kelas yang saya ampu. Memang faktanya seperti itu. Ya. Meskipun redaksinya tidak seperti itu ya, kalau di dalam kitab-kitab itu redaksi saya buat sendiri.
Tapi memang faktanya seperti itu. Apapun bentuk fa'il zahirnya, fi'ilnya harus mufrad. Oke, saya lanjut ya. Tinggal 3 menit waktunya ya, sampai 6:30. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau mau ini ya silahkan. Hiya di sini bisa di Arabi 2 ini. Hiya yang pertama itu sebagai dhamir fasil. Apa itu dhamir fasil? Ya, untuk membedakan bahwa kata setelahnya itu pasti khobar bukan sifat. Ya. Kata setelahnya ini khobar bukan sifat. Seandainya ini tak hapus hiyanya, kita punya bayangan enggak kalau al-insan itu sifat dari kata al-aql? Ada arahan ke sana enggak? Ada arahan ke sana enggak? Seandainya hiya saya hapus. Enggak ada. Ada enggak? Ada. Ada. Kenapa? Karena isim ma'rifat, isim ma'rifat. Ya enggak? Iya. Ya. Terus apa namanya? Ini rofa, ini rofa. Ya enggak? Memenuhi syarat sebagai sifat enggak? Memenuhi. Iya. Itu. Ya. Dan di sini enggak ada huruf atofnya. Wah, atau apa enggak ada. Ya. Maka didatangkanlah hiya ini, namanya dhamir fasil. Dhamir fasil tidak memiliki kedudukan. Ya. Itu di mana pembahasannya? Fasil itu artinya memisah. Memisah. Iya, memisah. Kan ada munfasilun berarti terpisah. Iya. Pembahasan ini ada di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Nah, ini yang pertama. I'rab yang pertama. I'rab yang kedua ini sebagai mubtada, ini sebagai khobar. Ya. Berarti khobarnya ana yang ini itu berarti berupa mubtada khobar. Ini cara i'rab yang kedua ya. Cara i'rab yang pertama ini khobarnya tetap mufrad sehingga di sini al-insanu. Ya. Paham tuh? Jadi di sini al-insanu tetap di sini sebagai khobarnya ana. Ya. Khobarnya ana, benar khobarnya ana ini. Itu. Ada 2 cara ya pengirapan ini ya. Iya. Ini berarti sebagai dhamir fasil itu i'rab yang pertama. Berarti ini khobarnya berubah khobar mufrad. Terus i'rab yang kedua hiya sebagai mubtada. Ini berarti khobarnya berubah khobar jumlah. Oke. Gitu ya. Hiya al-insanu, dia adalah al-insanu manusia, wal hayatu wal kaun. Nah, sampai sini baru bisa difahami. Ya. Fadzalika yang demikian itu bahwa segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal adalah manusia, kehidupan dan alam semesta. Gitu, ya. Bisa difahami nih? Sampai sini tadi. Insyaallah. Insyaallah ya. Salah, Ustaz. Ya, kalau sudah punya dasar itu enak sebenarnya ya. Kalau udah punya dasar, yang dibutuhkan latihan kayak gini terus. Ya. Tapi antum punya dasar enggak pernah latihan, ya ilmu antum nanti akan hilang. Kalau seperti ini, ilmu antum akan tambah terus nanti. Itu ya. Gimana tadi ada yang tanya? Tapi kan ada harus yang mendampingi Tat. Ya misalnya enggak ada itu yang sederhana-sederhana dulu. Ya. Cari yang sederhana-sederhana. Caranya bagaimana? Belilah kitab nahwu yang kecil-kecil dulu. Kenapa? Karena kosakatanya sudah kita dapatkan di kitab Jurumiyah misalkan. Ya, yang di kelas Senin sampai Jumat itu kan itu kosakatanya kan sudah ada semua di sana, sehingga masih tidak begitu jauh lah insya Allah. Ya, kalau kita
menerjemahkan satu kitab apa gitu ya, biasanya ini apa namanya itu nanti lama-lama kita dapat kosakatanya satu kitab itu nanti. Ya. Ada pertanyaan enggak di chat ini? Judul kitabnya tadi apa, Ustaz? Yang mana ya? Yang dimaksud yang mana? Yang dikaji ini apa yang mana? Enggak, ini yang tanya ini dakwah Konawi mana ini? Hadir enggak dakwah Konawi? Enggak hadir. Sudah enggak ada ya? Ah, masih ya? Yang mana, Ustaz? Yang tadi terakhir, Ustaz, yang referensi itu itu mausu'ah. Mausu'ah nahwi, mausu'atun nahwi wasarfi wal i'rabi. Karangan Dr. Amil Badik Yakub. Ya, dia orang Nasrani. Tapi nanti bisa fotokan, gimana? Ustaz. Fotokan nanti di grup, Ustaz. Oh iya ya, saya fotokan insyaallah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada ya saya cukupkan ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk antum semua, bisa diajarkan lagi ke yang lain gitu ya. Baik, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Izin lab, Ustaz.